Berhati-hatilah kita semua daripada penyakit ujub. Ujub itu memandang diri hebat. Fa innahu minal muhbitat, karena penyakit ujub ini termasuk penyakit yang bisa menghanguskan amal-amal soleh. Penyakit yang bisa menghapus pahala amal-amal soleh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit ujub itu bisa memakan kebaikan-kebaikan yang dilakukan, sebagaimana api melahap kayu-kayu. Penyakit ujub itu bisa menghabiskan kebaikan-kebaikan orang, artinya pahalanya tidak ada, sebagaimana kalau api itu bertemu dengan kayu bakar. Amal soleh yang dilakukan manusia itu sebenarnya bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sudah berusaha untuk sholat, dia sudah berusaha untuk zikir, dia sudah berusaha untuk melakukan amal-amal. Usahanya dia ini menghasilkan nilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika ibadah yang bernilai ini bertemu dengan penyakit ujub yang ada pada diri manusia, maka amal soleh yang awalnya bernilai tinggi itu bisa habis, tidak ada nilainya. Sebagaimana ada orang yang dia itu memiliki kayu-kayu yang baik, kemudian dia berusaha untuk membentuk ini kayu, dibuat ukir-ukiran indah, sehingga kayu ukir tadi itu bernilai tinggi. Kalau dijual harganya tinggi. Tapi ketika kayu ukir yang nilainya tinggi ini dipertemukan dengan api, maka kayu yang indah, kayu yang bernilai tadi itu akan terbakar, habis. Yang asalnya bisa dijual dengan harga yang tinggi, sekarang sudah tidak ada nilainya lagi. Inilah penyakit ujub. Penyakit ujub itu bagaikan api. Api yang membakar nilai-nilai ibadah kita, nilai-nilai daripada amal soleh kita. Karena itu Nabi SAW memberikan perumpamaan, penyakit ujub itu bagaikan api yang melahap habis daripada nilai amal soleh yang pernah kita lakukan. Wa qala salawatullah salamuhu alaih, bersabda juga Nabi SAW, salasun muhlikatun, ada 3 perkara muhlikatun yang bisa menghancurkan manusia. 3 perkara yang bisa menghancurkan manusia. Yang pertama syuhun muta', penyakit kikir. Muta'un yang ditaati. Setiap manusia itu punya kadar kikir dalam dirinya, semuanya pasti ada. Ada yang sedikit, ada yang tengah-tengah, ada yang luar biasa besar penyakitnya. Tugas daripada manusia itu memerangi penyakit kikir. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan apa yang ada pada dirinya. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan, lan tanadul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan menggapai derajat tinggi di sisi Allah kecuali kamu sudah mampu untuk menginfakkan harta-harta yang paling kalian sukai, paling kalian cintai, yang paling kalian jaga, kalian sayangi.
Ini ayat ini mengajarkan kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mereka itu memerangi daripada penyakit bukhul tadi itu, asyuh. Sehingga ketika ayat ini turun, semua sahabat itu menginfakkan apapun yang mereka miliki dan itu yang nomor satu yang mereka sayangi. Ada yang sayang dengan kudanya yang mahal, langsung dia infakkan di jalan Allah. Ada yang punya kebun yang paling dia cintai, langsung diinfakkan di jalan Allah. Ada yang suka makanan ini, makanan itu misalnya, yang dia makan sedikit-sedikit di rumah biar ada habis, dia sedekahkan semua di jalan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena mereka mengharapkan kedudukan albir. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan mendapatkan derajat bir, derajat yang tinggi kecuali setelah mampu menginfakkan harta-harta yang paling kita sayangi. Kita tanya apa yang paling kita sayangi misalnya. Ya kalau yang paling saya sayangi mobil, ayo kayak mobilmu kayak masjid, pembangunan masjid misalnya. Waduh mikir, ya berarti inti belum makomnya berarti. Tidak bisa inti jadi orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Itu yang paling inti senengi apa misalnya? Sepeda motor, dijual sepeda motornya. Dikasih ke anak yatim misalnya. Apapun yang kita cintai yang ada pada diri kita, ketika kita mampu untuk kita infakkan di jalan Allah, maka di situ kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu. Tapi kalau manusia itu menuruti, mentaati sifat kikirnya, maka dia akan hancur. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, ada 3 perkara yang bisa menghancurkan manusia. Pertama, penyakit kikir yang terus dituruti, yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba, keinginan-keinginan diri, keinginan-keinginan nafsu yang selalu dia berikan. Hari ini kepingin makan apa misalnya, dia turuti. Dia beri keinginan nafsunya. Oh, hari ini kepingin minum ini, dia kasih. Oh, hari ini pengen itu, dituruti setiap hari, setiap saat dituruti. Kadang-kadang saking seringnya dia itu memberikan apa yang diminta oleh nafsunya, hawa nafsunya, maka datang hari hawa nafsu tersebut meminta sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sudah terbiasa dituruti, diberi, maka tidak ada jalan lain kecuali dia memberikan keinginan hawa nafsunya walaupun dengan cara melanggar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu para ulama mengatakan jangan menganggap enteng hawa nafsu yang selalu diikuti walaupun dengan melakukan perkara-perkara yang diperbolehkan oleh syariat. Seperti makanan, minuman, pakaian, kendaraan. Boleh sebenarnya. Tapi kalau diikuti terus, maka ditakutkan hawa nafsu tadi itu menuntut kepada sesuatu yang haram nantinya. Yang kedua, yang bisa menghancurkan manusia, yaitu ketika seseorang selalu memberikan keinginan hawa nafsunya. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsih. Seseorang yang dia bangga dengan dirinya sendiri. Ini bisa menghancurkan dirinya ini. Dia menyatakan, tidak ada yang seperti saya. Saya ini melakukan itu. Zaman sekarang ini luar biasa. Orang maksiat di mana-mana. Orang meninggalkan sholat di mana-mana. Orang meninggalkan puasa di mana-mana. Saya ini termasuk orang pilihan. Saya sholat 5 waktu, saya puasa Ramadan, sholat di masjid, sholat tarawih. Lu bangga dengan dirinya sendiri. Memandang dirinya dengan pandangan yang hebat. Seakan-akan zaman sekarang ini orang seperti saya ini jarang. Ini bahaya. Bangga diri, memandang diri hebat, itu bisa menghancurkan manusia. 3 perkara menghancurkan manusia. Penyakit kikir yang selalu ditaati, hawa nafsu yang selalu diberikan keinginannya, dan
ketika manusia memandang dirinya hebat, bangga diri. Wal ujubu, dan penyakit bangga diri ini, yaitu ketika manusia memandang dirinya sendiri dengan pandangan ta'zim, mengagungkan dirinya sendiri. Dan apapun yang muncul dari dirinya itu selalu dipandang adalah sebuah kebaikan. Saya kemarin sholat tarawih begini misalnya, saya sholat witir, dipuji sendiri dirinya. Nah, kalau ada penyakit seperti ini, penyakit ujub, bangga diri ini, maka akan muncul penyakit-penyakit yang selanjutnya. Apa diantaranya? Yaitu merasa cukup dengan amal yang dia lakukan. Kalau sudah merasa hebat, biasanya merasa sudah cukup, sudah mentok amalnya. Sudah merasa puncak amalnya. Dan penyakit yang muncul juga yaitu merasa hebat di antara saudara-saudaranya yang lain. Orang yang bangga diri itu biasanya merasa dirinya paling hebat di antara orang sekitarnya. Kumpul di masjid, kayaknya yang paling istiqomah saya. Kumpul di musola, kayaknya yang paling seneng ibadah itu saya. Kumpul di majelis ilmu, kayaknya yang paling istiqomah itu saya. Terus seperti itu. Kenapa? Karena ada penyakit bangga diri dalam hatinya. Maka muncul merasa paling afdol, paling agung di antara saudara-saudaranya yang lain. Dan penyakit yang muncul dari penyakit ujub ini juga yaitu ridho dengan nafsunya. Ridho dengan nafsu. Ngerasa sudah tepat, wis pas ini. Keadaan saya ini sudah, Masya Allah sudah. Nah, ini tidak bisa. Nafsu itu jangan diridhoi selamanya sampai mati. Jangan sampai ridho daripada hawa nafsu. Terus perhatikan hawa nafsu, jangan sampai tertipu. Dikatakan oleh Syekh Ibn Athaillah rahimahullah, beliau pernah berkata, asal muasal orang bermaksiat, asal muasal orang itu lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan asal mulanya syahwat itu muncul yaitu ketika manusia ridho dengan nafsunya, dengan dirinya. Lek wis ngerasa dirinya bagus, maka dia akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal saya kan sudah banyak. Nah, saya mau maksiat sekali tok, satu kali, besok saya beramal lagi. Ini namanya ridho dengan dirinya. Bahaya ini. Bisa muncul kemaksiatan, syahwat, juga bisa menimbulkan lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa ridho dengan dirinya, merasa dirinya ini sudah hebat, puas dengan apa yang dilakukan oleh dirinya, merasa sudah beramal, maka orang ini akan buta daripada aib-aib dirinya sendiri. Barang siapa yang ridho dengan keadaan dirinya, dengan apa yang sudah dia amalkan, sudah merasa puas, maka dia akan buta daripada aib-aib kekurangan dirinya sendiri. Kalau sudah ada orang merasa sudah hebat, kemudian buta daripada kekurangan dirinya sendiri, orang seperti ini tidak akan sukses. Orang seperti ini tidak akan sukses selamanya. Jadi tugas kita ini memerangi penyakit ujub, bangga diri. Bagaimana cara memerangi ujub? Saksikan bahwa semua amal yang kita lakukan itu adalah bersumber dari Allah Subhanahu. Sumbernya daripada taufik, kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu. Kita bisa hadir di masjid ini karena Allah yang menginginkan. Kita bisa sholat, kita bisa puasa karena diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu. Apanya yang mau kita banggakan? Tidak ada yang kita lakukan. Ya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita tidak teliti dengan kekurangan-kekurangan pribadi kita sendiri.
harus diteliti setiap saatnya. Apa kekurangan diri kita? Sehingga nantinya kita menjadi orang-orang yang sukses dunia dan sukses akhirat. Dikatakan wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Pandangan puas itu tidak akan menyaksikan kekurangan-kekurangan. Walakin akan tetapi ainus sukhti tubdil masawiyah. Pandangan-pandangan murka itu akan menampakkan kekurangan-kekurangan. Ini dikasih satu syair oleh beliau. Manusia itu kalau ada dua kelompok. Kelompok yang A misalnya ridho dengan orang ini, suka dengan orang ini. Kelompok B enggak senang, enggak cocok. Maka orang-orang yang sebelah sini, yang ridho ini, ketika memandang manusia tersebut, seakan-akan tidak ada kekurangan sama sekali. Karena memandang dengan pandangan ridho. Tapi kelompok sebelah, karena tidak senang, memang dari hatinya memang tidak suka, memandang manusia tersebut, padahal manusianya sama, satu orang. Maka muncul sesuatu kekurangan-kekurangan yang banyak. Kenapa? Karena memandang dengan pandangan yang tidak suka, pandangan iri, pandangan murka. Tapi yang pertama memandang dengan pandangan ridho, maka tidak melihat kekurangan sama sekali. Ini yang dimaksud oleh beliau daripada syair ini, yaitu ketika manusia memandang dirinya sendiri dengan pandangan ridho, maka dia akan buta daripada aib-aibnya sendiri. Tapi kalau dia memandang dengan pandangan teliti, meneliti kekurangan-kekurangan dirinya, maka dia akan mendapatkan kekurangan demi kekurangan untuk supaya ke depan dia bisa memperbaiki hatinya. Sehingga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang bersih daripada sombong, bersih daripada riya, bersih daripada bangga diri, membawa hati yang salim, yang selamat, menjadi orang-orang yang selamat dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, ya, mengeluarkan dalam hati kita penyakit sombong, mengeluarkan dari hati kita penyakit riya, meminta pujian manusia, berharap pujian manusia, dikeluarkan dari hati kita penyakit ujub, bangga diri, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, diisi dengan akhlak-akhlak yang baik, at-tawadhu, rendah diri, dan semuanya. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.